nomor UKG 2015 03 788 9 bidang studi PGS. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Ya, alhamdulillah hari ini kita masih bisa belajar di masa pandemi corona ini. Untuk anak-anakku sekalian, untuk tetap menjaga kesehatan dan selalu gunakan Masker. Dan sebelum kita memulai pelajaran, Ibu minta satu orang untuk memimpin doa. Jihan, maju pimpin doa Jihan. Sebelum belajar, mari kita sama-sama membaca doa. Berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hadir semua? Hadir. Alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 1, pembelajaran 1. Tujuan pembelajarannya nanti anak-anak akan menilai tokoh dalam cerita dan mendeskripsikan dan menggambar salah satu tokoh dalam cerita. Yang selanjutnya kalian akan melihat cara pelestarian lingkungan dan menulis jenis-jenis pekerjaan. Ibu sebelumnya mau tanya dulu, apakah kalian pernah melihat teh? Ya, pernah. Kira-kira teh itu tumbuhnya di mana? Di pegunungan. Di pegunungan. Pekerjaan apa saja yang ada di dalam kegiatan penanaman teh itu? Dalam menghasilkan teh itu ada apa saja? Ada yang memetik teh, ada yang mengolah teh, dan ya. Nah, sekarang kita dengarkan bacaan tentang kegiatan menanam teh. Kak Citra berharap sehat dan siap untuk belajar. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 4. Kita sudah belajar di tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 1, jenis-jenis pekerjaan, pembelajaran yang pertama. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat. Perhatikan lingkungan tempat tinggalmu. Apakah kamu tinggal di pegunungan, di dataran rendah, ataukah di wilayah pantai? Bagaimana jenis tumbuhan yang terdapat di sana? Pekerjaan apa yang ada di sana? Untuk memahami, ayo kita pelajari bersama-sama. Ketika liburan tiba, Lani mengunjungi kakeknya. Kakek Lani tinggal di daerah pegunungan. Udara di sana terasa sangat sejuk.
sejuk. Berbeda dengan udara di tempat tinggal Lani. Setiap pagi, Lani tidak pernah bosan menemani kakeknya berjalan kaki. Tempat tinggal kakek Lani dekat perkebunan teh. Kakeknya sering mengajak Lani berjalan-jalan mengitari perkebunan teh. Lani diberitahu oleh kakeknya bahwa teh merupakan salah satu tanaman yang dapat tumbuh dengan baik di daerah berudara sejuk. Di atas permukaan Sambil laut, buka tanaman buku teh dapat tumbuh dengan baik di daerah dengan suhu antara 14 sampai 25 derajat Celcius yang cukup mendapat curah hujan karena tanaman teh tidak tahan Nomor satu. terhadap kekeringan adik-adik. Nomor 1. Curah hujan Nomor sangat satu. dibutuhkan untuk menjaga perakaran tanaman teh. Di Indonesia, perkebunan teh itu tersebar di beberapa wilayah pegunungan, contohnya di Pulau Jawa dan Sumatera. Adapun perkebunan teh di Pulau Sumatera antara lain di Simalungan, Sumatera Utara, dan Kerinci di Jambi. Pohon teh juga berfungsi untuk mencegah terjadinya erosi. Apa sih erosi itu Kak Citra? Erosi itu mengipiskan tanah agar masih mengenai tumbuhan teh adik-adik. Di mana tanaman teh dapat tumbuh dengan baik? Nah, tanaman teh itu merupakan salah satu tanaman tropis yang bisa tumbuh pada ketinggian 200 sampai 2000 meter di atas permukaan laut. Jadi biasanya tumbuhnya di daerah pegunungan. Bagaimana caranya agar tanaman teh bisa bermanfaat menahan erosi adik-adik? Nah, tanaman teh yang ditanam harus berjajar rapi dengan jarak 1 meter. Itu bisa menahan derasnya aliran air sehingga tanah tidak mudah terkikis. Ya, tadi anak-anak sudah dengarkan ceritanya? Ya, tapi sebelumnya Ibu akan bagikan kelompok dan akan membagikan LKPD dulu. Nanti di LKPD ini kalian akan mengisi beberapa soal. Ya, dengarkan dulu. Nanti kelompok 1 akan mengisi soal nomor 1, 2, dan 3. Kelompok 2 akan mengisi soal nomor 4. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kelompok 1 nanti mengisi soal nomor 1, 2, dan 3. Kelompok 2 akan mengisi soal nomor 4. Kelompok 3 mengisi soal nomor 5. Kelompok 4 mengisi soal nomor 6 dan 7. Ya, tadi kalian sudah membaca mengenai apa tadi? Tempat hidup tanaman teh. Tempat hidup tanaman teh. Nah, sekarang perhatikan gambar ini. Apa sudah lihat gambarnya? Gambar apa saja itu? Kebun teh. Ya. Apa pekerjaan orang dalam
Nah, sekarang ibu akan meminta anak-anak untuk membaca secara bergilir taman bermain yang hilang. Halaman, buka halaman. Enak. Dimulai lihat. Malam hari merupakan malam yang ditunggu oleh Pupi, kepiting kecil. Ia menikmati saat-saat berjalan perlahan di muka pasir bersama ayahnya. Mereka menanti datangnya air pasang yang akan membawa mereka ke dunia yang berbeda. Ya, Pupi selalu menanti saat-saat mereka terhempas oleh air pasang, lalu tiba di hutan bakau. Nanti di sana ia pasti akan bertemu dengan teman-teman kecilnya yang lain. Upi, si udang kecil, Kuro, si kura-kura, dan teman-teman yang lebih besar seperti bangau cilik dan momok si monyet. Di antara akar bakau, mereka bisa bermain kejar-kejaran, patah umpet atau tidur di sela akar yang melintang. Seru sekali saat itu. Ya, lanjut Nurmila. Pada kalanya mereka berpisah, terbawa oleh pasang surut, kembali di laut bebas. Namun, suatu hari mereka bertemu lagi dan bermain bersama lagi. Suasana di hutan bakau tentu berbeda dengan suasana di laut lepas. Arti airnya pun berbeda. Tidak asin seperti air laut, tetapi tidak juga tawar. Kupi tidak tahu apa namanya. Berbeda, tetapi Kupi dan teman-teman Ayah Kupi menjelaskan perlahan. Kupi, sayang sekali hutan bakau tempatmu bermain sudah rusak. Ayah dengar dari paman nelayan, manusia di pesisir pantai sana ingin membuat bangunan yang tinggi menjulang. Mereka butuh lahan yang luas. Mereka menebang habis hutan bakau. Mereka membangun gedung tinggi menjulang ke langit di atas taman bermain itu. Ayah menjelaskan perlahan. Sesungguhnya ia tidak ingin Kupi sedih. Tetapi bagaimana lagi? Ayah tidak ingin Kupi terus menanti tanpa kepastian. Ya, lanjut Ade. Kupi tentu tertunduk sedih. Pupus sudah harapannya bertemu lagi dengan sahabat-sahabat kecilnya. Mengapa manusia begitu jahat, Ayah? Mengapa manusia tidak memilikikan kita makhluk kecil di pesisir pantai? Mengapa manusia hanya memikirkan sendirinya? Kupi meratap pelan namun penuh amarah. Ya, Nurul Nafisa Putri. Terima kasih. Selanjutnya kita lihat, perhatikan di depan betapa tumbuhan sangat besar perannya dalam kehidupan kita. Kehidupan yang nyaman tercipta dengan adanya berbagai tumbuhan penjaga lingkungan di sekitar kita. Selain bermanfaat untuk manusia, tumbuhan juga bermanfaat bagi kehidupan binatang. Salah satu contohnya adalah tanaman bakau. Perhatikan fakta tentang manfaat bakau berikut, lalu jawablah pertanyaan. Di sini manfaat tanaman bakau yang pertama, melindungi pantai dari erosi dan abrasi. Ya, adanya bakau di sisi pantai bermanfaat untuk menjaga agar garis pantai tetap stabil dan tidak terkikis oleh terpa energi gelombang yang datang, sehingga hanya riak gelombang yang sampai di sisi pantai. Yang kedua, menahan rembesan air laut ke darat. Yang ketiga, sebagai perangkat zat-zat pencemar dan limbah industri. Selain dapat menjaga daratan, bakau juga memiliki peran penting dalam mengurangi polusi lautan di air laut.
Yang keempat, menciptakan udara bersih dan bersih dan segar. Daun bakau dapat menyerap gas karbon dioksida dan melepaskan oksigen ke lingkungan. Dengan demikian udara di sekitar pantai tetap bersih dan segar. Yang kelima menjadi habitat alam. Ya, yang terakhir hewan dan selanjutnya untuk mengenal tokoh-tokoh dalam cerita. Dalam cerita itu kita sudah belajar mengenai ada apa saja, ada tokoh, ada watak. Ya. Kalau tokoh itu apa itu tokoh? Kalau nanti kelompok 1 akan mencari tokoh dalam cerita ini. Dan mencari wataknya. Ya. Ya, materinya telah selesai. Selanjutnya anak-anak ditugaskan untuk mengisi LKPD-nya. Kelompok 1, soalnya tadi apa soal kelompok 1? Siapa yang tinggal di dalam hutan bakau? Nah, diisi anak. Kelompok 1, siapa yang tinggal di sini? Nomor 2, apa yang bisa dilakukan Kupi dengan ayahnya? Ya, apa? Soal nomor isi ya, isi soalnya. Soal nomor 1 sih. Soal nomor 2, nomor 3. Kelompok 2, ya, isi kita terdapat sumber daya alam yang harus kami jaga. Sebutkan 2 sumber daya alam yang ada di lingkunganmu. Sumber daya alam apa? WFH, tanah, lingkungan, cara menjaga lingkungan, tanah. Nah, kelompok 3, ya, buatlah peta pikiran yang berisikan informasi tentang pentingnya menjaga keseimbangan alam. Kelompok 6, yang ditugaskan apa saja? Ya, kalau nomor 7 yang masih nambah. Ya, sumber daya alam itu apa saja? Itu tidak kuntihan udah sumber daya alam tumbuhan udah cara menjaga sumber daya alam. Ya, nomor 1, siapa yang tinggal di dalam apa yang bisa dilakukan Kupi dengan ayahnya? Nomor 1 sampai 3. Ya, apa yang dilakukan Kupi dengan ayahnya? Kan masker, woi. Kan masker.
Taruh pesan apa? Oh, anaknya. Ya, buatlah peta pikiran yang berisikan informasi tentang pentingnya menjaga keseimbangan. Selain dia tinggal kena ke. Oke, cool. Ya, di antaranya meningkatkan makanan bersih. Oke. Tio, gambar aja. Ya, soal nomor ya, nah, jadi pekerjaan yang harus kita siswa kemudian diminta untuk bertandingnya Hoteli. Ya, nanti ibu akan menyuruh perwakilan satu orang tiap kelompok untuk mempresentasikan. Ini pangkat sebut dari sini, dari pegawai beri benar. Galasau. Nah, laki gue. Gome mah tahu sih. Mama tahu video ibu ini Kagak gajah video deh. Ay, pegang nih mamre sampai ikut ibu lah beli nggak mah. Sudah ya. Nggak apa-apa, nggak penuh. Ya, kelompok 4 sudah bagus. Kelompok 2 ya, selesai ya, bagus. Kelompok 1 ya. Ini siapa yang mau presentasi duluan? Kelompok 3, maju kelompok 3. Iya, setelah kelompok 3 kelompok 4. Kelompok 2. Maju kelompok 4. Kelompok 3. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya dulu soalnya. Buatlah peta pikiran yang berisikan informasi tentang pentingnya menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam bagi manusia. 1.
Diberikan terdapat sumber daya alam yang harus kamu jaga. Nah, kita ada sepatu dan pikiran kayak macam Pertama, sumber daya alam, tumbuhan. Menanam berbagai tumbuhan dan menjaganya. Kedua, hewan. Tidak melakukan perburuan liar dan mencegah perdagangan hewan dan Iya. Kalau cara menjaga tumbuhan tadi apa? Siapa yang bisa menambahkan? Cara menjaga tumbuhan agar tidak punah, agar tidak habis. merawat. Ya, merawat. Nah, kalau hewan, cara menjaga hewan agar tidak punah, merawat, memeliharanya dengan baik. makan, menjaga, atau tidak melakukan perburuan. Liar. Bagus. Tepuk tangan untuk kelompoknya. Sekarang kelompok satu. Baca kelompok satu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang tinggal di dalam hutan bangau, ibu dan ayah. Apa yang biasa dilakukan Suki dengan ayahnya? Berjalan Maksudnya kata kayak menumbuhkan pasir bersama ayahnya. Tiga, gambarlah salah satu contoh tulislah pendapatmu Oh, mau surat aku nih deh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok satu. Ya, tadi kita sudah belajar mengenai tokoh dalam cerita Taman yang Hilang. Tokohnya tadi siapa saja? Kupi, ayah, Momo, Cupi, Guro. Ya, baru soal nomor 2. Soal nomor 2 tadi apa? apa yang dilakukan dengan ayahnya? Ya, apa yang biasa dilakukan? Kelompok 1 tadi apa jawabannya? Berjalan perlahan gundukan pasir bersama. Ya, berjalan di atas gundukan pasir. Soal yang ketiga, gambarlah salah satu tokoh. Tuliskan bersama dengan kaitan tokoh tersebut. Ya, gambar Kupi. Kupi adalah ya. Soal selanjutnya, soal nomor 4. Di sekitarmu terdapat Soal nomor 4 tadi apa? Di sekitarmu terdapat sumber daya alam yang harus kamu jaga. Sebutkan 2 sumber daya alam yang ada di lingkunganmu dan tuliskan paling sedikit 3 kegiatan untuk menjaganya. Ya, apa saja sumber daya alam itu? Tumbuhan, tidak berlewat sembarangan, melakukan tebang pilihan, tidak berprestasi, tidak berburu hewan sembarangan, memilih hewan nakal. Ya, sumber daya alam itu ada tumbuhan dan hewan. Tumbuhan itu tidak memang pohon sembarangan, melakukan berprestasi. Yang ketiga, yang kedua hewan, tidak berburu hewan sembarangan. Yang kedua melindungi hewan langka. Soal nomor 5. Soal nomor 5, buatlah peta pikiran yang berisikan informasi tentang pentingnya menjaga keseimbangan dan dan kelestarian sumber daya alam bagi manusia. Mengapa menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam itu penting? Karena alasannya Meningkatkan kehidupan masyarakat, menanggulangi menjauhkan binatang langka agar tidak ada polutan, menciptakan kondisi lingkungan bersih dan layak pakai, menjaga ketersediaan bahan pangan untuk manusia, menghindari terjadinya berbagai macam penyakit, menanggulangi rusaknya ekosistem. ya, selanjutnya yang soal kelima,
tentang taman bermain yang hilang. Tentang sumber daya alam. Sumber daya alam. Ya, tentang jenis-jenis pekerjaan, sumber daya alam. Dan cerita taman bermain Ya, cerita taman bermain yang hilang. Selesai. Nah, sekarang Ibu akan membagikan lembar evaluasi. Perhatikan penggalan dialog berikut. Tidak ada. Pokok dalam penggalan cerita di atas adalah Ibu beri waktu 10 menit untuk mengisi lembar evaluasi. Perhatikan dialog penggalan dialog berikut. Di mata muka ruang. Dia mata makahan. Bisa isi soalnya. Bisa. Murid pintar. Anak-anak hebat. Sudah. Lihat sudah. Tunggu. Tulis namanya. Ya, terima kasih pelajaran kita hari ini telah selesai. Untuk anak-anak tetap jaga kesehatan. Ya, menjaga jarak. Cuci tangan. Ya, cuci tangan. Selanjutnya kita akan belajar tema 4, subtema 1, pembelajaran 2. Sebelum kita menutup, Ibu minta satu orang untuk mengisi doa. Mas lihat. Kita baca doa penutup dulu. Kumpul masker di situ. Kumpul di atas meja. Sebelum pulang, mari kita sama-sama membaca doa. Berdoa